Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kerusakan cacat tepi yang beranggota 4 orang. Dengan saya sendiri, Ozi Okriadila Asmi. Dengan saya Ahmad Menteri. Dengan saya Lila Syafitri. Dan saya Fadil Hanif Ibrahim. Berikut merupakan cuplikan video yang diambil dari kelompok 4. Video kali ini diambil di Jalan Tarok Belimbing. Baiklah, saya akan menjelaskan secara umum tentang kerusakan jalan lentur. Kerusakan jalan lentur menunjukkan suatu kondisi di mana struktural dan fungsional jalan sudah tidak mampu memberi pelayanan optimal terhadap suatu lalu lintas yang melintas jalan tersebut. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Faktor kerusakan jalan terbagi dua. Yang pertama, faktor lalu lintas, yaitu peningkatan beban yang melebihi rencana. Yang kedua, non lalu lintas, terbagi ada 4. Yang pertama, air, yaitu drainase tidak baik atau jelek. Yang kedua, iklim, di mana iklim tropis dan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, material konstruksi, di mana materialnya jelek atau pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana. Yang keempat, kondisi tanah dasar tidak stabil. Jenis kerusakan jalan lentur terbagi 4. Yang pertama, retak cracking. Yang kedua, perubahan bentuk. Yang ketiga, cacat permukaan. Yang keempat, cacat tepi. Berikut merupakan beberapa cuplikan video. Cacat tepi perkerasan. Cacat tepi perkerasan biasanya terjadi pada pertemuan antara perkerasan permukaan jalan yang beraspal dengan bahu jalan, atau bisa didefinisikan sebagai pertemuan antara perkerasan permukaan dengan bahu jalan yang belum diaspal atau masih bertanah. Penyebab dari kerusakan tersebut bisa terjadi pada sektor yang kecil atau sepanjang jalur permukaan perkerasan. Kerusakan tersebut juga didefinisikan atas dua kerusakan, yaitu girusan tepi dan penurunan tepi. Pada hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Menteri dan Lila Syafitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerusakan tepi. Bentuk kerusakan yang terjadi adalah tergerusnya tepi perkerasan sehingga tepi menjadi tidak beraturan. Nah, berikut adalah contoh dari gerusan tepi. Seperti ini, tergerusnya tepi permukaan jalan, tepi jalan. Nah, penyebab dari gerusan tepi ini yaitu yang pertama yaitu lebar perkerasan yang kurang, yang kedua aliran jalan yang menyebabkan pengemudi selalu melintasi tepi perkerasan, yang ketiga yaitu dukungan dari samping yang kurang, yang keempat tergerusnya bahu atau tanah sekitarnya. Baiklah, saya Lila Syafitri akan menjelaskan mengenai penurunan tepi. Penurunan tepi terjadi akibat perbedaan tinggi antara permukaan bahu dengan permukaan jalan, di mana permukaan bahu lebih rendah dibandingkan dengan permukaan jalan. Penyebab terjadinya penurunan tepi yaitu yang pertama, lebar bahu yang kurang. Yang kedua, material bahu yang mengalami erosi atau terjadinya pengerukan. Yang ketiga yaitu melaksanakan pelapisan jalan tetapi tidak dilaksanakannya pembentukan bahu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh apa itu penurunan tepi. Bisa dilihat dari jalan yang berada di kawasan Tarok Belimbing. Seperti gambar seperti jalan yang berada di sekitar saya sekarang. Ini terjadi penurunan tepi antara permukaan perkerasan jalan dengan permukaan bahu. Sekian dari kelompok 4 mengenai kerusakan cacat tepi. Berikut merupakan dokumentasi yang diambil dari kelompok 4.